Pijat dengan dua orang, bagaimana cara kerjanya? Batin wanita cantik yang mempunyai rambut biru semampai itu. Aku sudah bertemu banyak orang kaya, tapi aku belum pernah melihat permintaan seperti ini. Lagi pula aku sangat menarik. Apakah Tuan Sen masih belum puas dengan begini? Batin satunya lagi. Jangan khawatir, aku akan membayar 2 kali lipat. Berhenti bertele-tele, sudah larut. Ayo kita langsung ke sana. Baiklah Tuan Sen, biarkan aku membantu Anda berganti pakaian terlebih dahulu. Wow, Tuan Sen, Anda memiliki tubuh yang atletis dan badan kotak-kotak. Baiklah, ini hanya pijat. Kenapa ribut dengan 2 orang melakukannya? Memijat Tuan Sen bukanlah kerugian besar bagiku, batinnya sambil ngasih parfum dan lotion. Bersikap sangat polos tadi, tapi sekarang dia menundukkan kepalanya demi uang. Kita lakukan 1 kali masing-masing. Baiklah, kita bagi keduanya. Dan sepertinya sang MC kita dipijat dengan keenakan. Sesi ketiga harus menunggu Tuan Sen. Sebenarnya aku tidak terlalu terburu-buru. Sesi ketiga cukup memilih. Jadi 1 orang mungkin tidak cukup, kata sang MC di sini. Tuan Sen, Anda memiliki nafsu makan yang sangat besar. Tuan Sen, selanjutnya adalah layanan lembut spesial kami. Layanan lembut itu adalah item yang dipesan oleh klub. Aku belum pernah mencoba sebelumnya. Oh, jika ya, kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa melakukan layanan ini. Kamu bisa kembali dulu, serahkan sisanya padaku. Tuan Sen, jika kami belum pernah melakukan layanan plus lembut sebelumnya, jadi izinkan aku melayani Anda sebagai gantinya, kata sang wanita berambut merah itu. Mengecut. Wanita itu mengejekku lagi. Mundur selangkah dan lautan itu luas. Bertarunglah dan angin akan tenang. Lupakan, aku benar-benar tidak belajar layanan lembut dengan baik, batinnya. Wow, jadi kedua pelayan ini sudah bertengkar. Aku di sini untuk menikmati diriku sendiri, bukan menonton kalian bertengkar. Bukan urusannya untuk membuat pengaturan sendiri, batin sang MC kita. Pelayan Ji, tinggal pelayan Su, kamu boleh pergi. Apa? Tapi Tuan Sen, layanan lembut adalah utama para kedua. Itu item dengan tip terbesar. Jika aku pergi sekarang, aku kehilangannya, batin pelayan Ji. Tapi Jia sebenarnya belum pernah melakukan layanan lembut sebelumnya loh. Ya, apa? Kau tidak punya pacar? Apa kau takut dia akan tahu? Kata sang wanita itu. Sulin, ini urusan pribadiku. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain, kata sang wanita menegaskan diri kalau laki-laki itu adalah mangsanya. Tuan Sen, meskipun saya belum pernah melakukan sebelumnya, saya akan mencoba yang terbaik untuk memberikan pelayanan plus kepada Anda, kata Jia di sini. Kau, dasar. Tuan Sen secara khusus meminta dia dan Jia bersedia melakukannya. Jika aku terus memaksa, aku bisa mendapatkan komplainan tidak sepadan, batin Suyin di sini. Tuan Sen, kalau begitu aku akan membiarkan Jia melayani Anda dan aku akan undur diri. Aku benar-benar minta maaf karena memberi Anda pengalaman buruk tadi. Saya harap Anda tidak tersinggung. Suli meminta maaf kepada Seng Yuan tampaknya. Baiklah, kamu boleh pergi. Anjir, aku nggak dapat ikan yang gede segede gaban ini. Laki-laki kaya dan tampan ini sulit untuk didapatkan. Kenapa aku kalah? Ini aneh, karena Jia masih muda kah? Tapi aku punya melon-melon yang gede dan bagian bawah yang gede juga, dan pelayanan yang hebat. Tuan Sen ini sama sekali tidak punya selera. Dasar laki-laki aneh, batin wanita yang berambut merah itu. Aku terlalu malu untuk benar-benar melihat
perut Sispek Tuan Sen ketika suling ada di sini. Jadi begini rasanya perut Sispek Tuan Sen sambil mengelus-elus bagian perutnya. Anjrit. Tuan Sen, bolehkah aku menyentuh perut Anda lagi? Oh, tentu saja, sepuas kamu. Tentu kamu bisa menyentuhnya kapanpun. Anjir, tampaknya Seng Yuan pun juga sangat antusias. Perut Sispek Tuan Sen terasa sangat enak, terasa lembut dan kenyal di luar, tetapi sebenarnya agak kencang di bawahnya. Apakah ini perut dengan aerodinamik yang bagus? Sejak kapan aku jadi harus perhatian seperti ini, batin wanita ini. Hanya dengan menyentuh perut Sispekku saja benar-benar mengubah ekspresinya. Wow, wanita memang punya selera. Sekarang aku benar-benar ingin melihat di mana batas pelayan Jia ini, batin Seng Yuan. Tampaknya juga Jia pun langsung malu-malu melihat Seng Yuan dengan dekat. Ya amplop, aku sudah bertindak terlalu jauh, dan bukan hanya sedikit saja. Sambil mencium tangan Seng Yuan, Tuan Sen adalah seorang pria. Apa bedanya yang baru saja saya lakukan dengan merayunya? Sambil agak malu-malu dikit menolaknya, Tuan Sen menggodaku. Dia menggunakan jari-jarinya untuk mensimulasikan ciuman, batin wanita itu. Tuan Sen, ini tidak baik loh. Ntar istri Anda gimana? Apanya yang tidak baik? Suling bilang pacarmu tidak ada di kota ini karena dia tidak mungkin tiba muncul di depan kita kan? Apa yang kamu khawatirkan sih? Meskipun dia tidak sekaya Anda dan jelas tidak setampan Anda, aku pikir dia benar-benar menyukaiku, kata wanita itu. Kamu masih percaya pada cinta? Sudah berapa lama kalian bersama? Kenapa kalian LDR? Alias hubungan jarak sini sama Bekasi, anjir. Kamu bertemu online, kamu sudah mengobrol selama lebih dari 3 bulan, dan dia berjanji untuk datang menemuiku di Yunan selatan bulan depan. Oh, kencan online, apa asiknya, kata Seng Yuan. Aku tahu ini kedengarannya bodoh Tuan Sen. Meskipun kami belum pernah bertemu, kami sangat cocok di sana. Pelayan Ji ini bahkan belum pernah bertemu dengan pria itu, dan dia berani meresmikan secara online. Aku tidak menyangka dia akan seromantis itu, tetapi sekonyol ini. Aduh, baguslah. Kuharap kau bisa mempertahankan perasaan indah itu, kata Seng Yuan. Apakah ucapan tadi kurang jelas? Kenapa Tuan Sen tidak berhenti merayuku, batin wanita di sini? Jadi, apa kamu pikir aku akan merusak hubungan kalian, Apa maksud Tuan Sen dengan ini? Sebenarnya kau sudah ragu-ragu. Pacar online itu hanya alasan. Kau bergumam dengan apakah akan melakukan sesuatu denganku atau tidak kan? Pelayan J, kau bisa saja langsung pergi, tapi kau tetap tinggal untuk membuat Suling kesal. Kau tidak tahan dengan kemunafikannya, tapi kau juga iri dengan bagaimana dia mengobrol dengan klien secara alami dan melakukan hal-hal yang ingin kau lakukan, tapi tidak kau berani. Apakah aku salah, kata sang MC kita. Wanita itu hanya terdiam 1000 bahasa. Kalau begitu jangan ragu, ayo kita lakukan, kata sang MC. Dengan kata lain, selama perasaanmu tidak terpengaruh dan kebutuhan fisikmu terpenuhi, kau bisa melakukan semua hal yang dikuasai Suling juga. Ini seperti menolak batinku, kata wanita. Sepertinya aku menebak dengan benar. Baiklah kalau begitu, aku tidak ragu-ragu. Di sini sang MC memulai membreteli bagian-bagian pelindung melonnya. Anjrot. Aku tahu kau tidak mengincar uang, tapi aku tidak suka berhutang budi. Jadi jangan merasa terbebani.
kita tidak melakukan transaksi, kita hanya mengambil apa yang kita butuhkan. Tuan Sen, tampaknya rayuan sang MC berhasil menundukkan wanita itu. Tentu saja jangan terlalu dipikirkan, ha? Langsung di sini perang pun dimulai. Tampaknya perang itu semakin ganas menuju medan pertempuran babak selanjutnya. Tampaknya sang MC pun rasanya baru pertama kali merasakan gerilya 1945, anjir. Tuan Sen, dan sepertinya mereka pun langsung melakukan babak selanjutnya sehingga terjadilah pergulatan akbar di sini. Oke guys, itu dia chapter 80 kali ini, dan jangan lupa untuk lanjutkan ceritanya hanya di channel admin ini, Sang Ganteng dari Desa. Mungkin gitu aja, dan selamat menunaikan ibadah puasa yang merayakannya, dan juga selamat lebaran di kampung halaman. Semoga sampai tepat dengan tujuan. See you next time.